Halo travel lovers, selamat datang di podcast Bicara Pesona Barat Selatan. Nah, di podcast ini kita akan membahas nggak cuma tentang keindahan alam di suatu daerah yang kita kunjungi, tapi juga kita akan memberikan cerita menarik dari para pegiat wisata dan juga dari Dinas Pariwisata setempat. Nah, betul sekali Kak, dan tentunya hari ini kita juga bakal mengulik spot-spot favorit yang ada di kota Sebulu Salam bersama narasumber yang hebat yang sudah hadir pada hari ini bersama kita di sini Kak ya. Dan tentunya kita akan membahasnya secara seru dan juga santai bareng aku Irhamni Malika. Dan aku Teguh Dodi Alfaid. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan kita bakal bincang-bincang santai bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kota Sebulu Salam dan juga salah satu pelaku wisata nih yang ada di Kota Sebulu Salam. Oke, langsung aja kita sapa. Yang pertama narasumber kita adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sebulu Salam, Bapak Busin Berutu. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dan di sampingnya sudah ada narasumber kedua kita, yaitu Bang Muhammad Roni. Beliau ini merupakan seorang pegiat wisata yang ada di Kota Sebulu Salam ya Pak? Iya benar. Selamat siang juga Ika dan Dodi. Terima kasih sudah berkunjung ke Kota Sebulu Salam. Sama-sama Pak, luar biasa. Nah Pak, mungkin kita bisa langsung masuk nih ke bincang-bincang kita pada hari ini gitu Pak ya. Tentunya kita pahami bersama bahwa Kota Sebulu Salam ini sebagai kota pemekaran baru gitu Pak. Dan tergolong sebagai salah satu kota paling muda, apalagi di Indonesia gitu ya. Nah, sebagai kota pemekaran baru nih Pak, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi Kota Sebulu Salam dalam mengembangkan pariwisata gitu Pak? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dari tim provinsi membidangi pariwisata. Kami mengucapkan selamat datang di daerah Kota Sebulu Salam ini, khususnya tempat kita ini di pariwisata Sikelang. Oh, Sikelang nama tempat Ya. kita ya, dengan background kita hari ini. Jadi dapat kita maklumi daerah kita ini sebenarnya ini daerah wisata Arum Jeram. Arum Jeram. Tapi ini salah satu contoh beberapa destinasi pariwisata di Kota Sebulu Salam. Mengenai destinasi ke pariwisata di Kota Sebulu Salam ini ada beberapa destinasi. Mungkin ada sebanyak 33 pariwisata di Kota Sebulu Salam ini. Namun yang banyak dikunjungi ya tempat kita ini. Oke. Hampir setiap minggu lebih kurang 50 orang. Kalau satu bulan hampir 300 ataupun 250 orang per bulan. Berarti kalau satu tahun ada ribuan orang ya ya, datang ke mungkin Sebulu ribuan Salam, orang. ya. Jadi artinya ini masih alami. Tentunya dari pemerintah daerah kami sudah merencanakan membuat perencanaan bukan ini saja yang saya sebutkan tadi ada sebanyak 33 wisata. Tentunya pemerintah daerah dengan kita lihat sekarang ini belum terjamah dengan program-program, anggaran-anggaran. Harapan kami dengan Bapak Ibu dari tim ini bisa menyuarakan pemikiran-pemikiran kami ini, khususnya saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Sebulu Salam mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Aceh, bila penting nasional. Itu mungkin sekilas penyampaian kami, sehingga kami dapat sejajar dengan pariwisata yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya, berarti tantangannya sendiri dari sisi anggaran dan apalagi tuh Pak kira-kira tantangan lain? Dari segi anggaran kami memang sangat-sangat terbatas.
Begitu juga dengan sumber daya manusia. Jadi harapan kami ya melalui pemerintah atasan ataupun swasta dapatlah kami dibantu bagaimana supaya kita meningkatkan daerah pariwisata kita khususnya di Kota Subu Salam ini. Nah, kalau dari sisi pegiat wisata sendiri nih Bang Roni, kira-kira tantangan apa dan kira-kira gimana sih masyarakat itu melihat wisata yang ada di Subulu Salam dan juga tanggapan mereka terhadap turis asing yang masuk, apakah mereka welcome atau gimana Bang? Oke. Mungkin saya runut sedikit ke belakang ya. Kota Subu Salam ini kan wilayah administrasi yang baru. Ya. Dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil itu sekitar tahun 99 kalau saya Ya, tidak salah Pak Kadis. betul ya. 99. Nah, saya termasuk orang yang pertama mencoba mengembangkan potensi-potensi yang menarik untuk dikunjungi wisatawan bersama beberapa orang. Ada Bang Ardian Sah Jaya namanya, ada 3 orang kami, ketiga, 2 dari Bandung, kemudian juga ada Bang Gen Saifullah gitu. Ya. Nah, di tahun sekitar 2007 itu kami coba mengeksplor objek-objek wisata yang ada di sini, ya, terutama itu yang wisata alam ya. Dan ternyata ada banyak sekali. Kalau tadi Pak Kadis bilang yang sekarang sedang digarap ada 33, tapi dari yang kami temukan itu jumlahnya ratusan. Itu ada banyak sekali ya. Jenisnya ada yang berbentuk air terjun. Kalau air terjun itu ratusan Pak. Kemudian ada wisata susur gunung yang kalau kita kemas itu mungkin akan sangat menarik juga untuk orang-orang yang suka berkegiatan di gunung. Kemudian ada gua-gua juga banyak di sini. Kemudian hutan kita punya banyak sekali flora dan fauna. Bahkan kalau untuk faunanya, fauna-fauna yang apa ya, yang langka, yang tidak ada di tempat lain, yang jarang ditemukan tempat lain, semacam orangutan, badak dan lain sebagainya. Nah, di awal-awal kami mencoba mengeksplorasi Subu Salam, wisata Subu Salam itu tantangan pasti ada. Tapi kemudian ketika kami meyakini bahwa orang Subu Salam itu terbuka, open, dan itu terbukti setelah kami berjalan 2-3 tahun, kami membagi tugas itu, Bang Dian dan Bang Andrian Sarijaya ini coba dekati masyarakat. Saya tugasnya kemudian mencoba mempromosikan. Saat itu kami berpikiran bahwa bagaimana Kota Subu Salam yang dulunya, kata kota baru kan, hanya menjadi tempat para petualang yang mencari keseruan di alam di sini, kami coba bagaimana memasukkan unsur bisnis di situ. Nah, di objek yang sekarang kita podcast ini, Sikilang ini dulunya itu masih sawah dan hutan. Bang Dian dan Bang Andrian Sarijaya ini kemudian lakukan pendekatan kepada pemuda-pemuda, kepada kepala desa, mereka welcome. Karena sungai ini, Sungai Lekombi ini salah satu sungai yang kalau di dalam Arung Jeram itu sangat menarik untuk diarungi. Nah, mungkin sekilas saja ya, di Arung Jeram itu ada 6 grade. Grade pertama itu flat sungainya, grade kedua itu sudah mulai berombak, grade ketiga itu fun untuk diarungi, baik oleh pemula ataupun yang sudah profesional. Nah, Sungai Lekombi ini itu grade-nya di grade 3. Artinya untuk pemula juga boleh begitu kan, untuk yang profesional masih tetap menyenangkan. Makanya kemudian kami coba berkolaborasi dengan dinas setempat karena masyarakatnya sudah berminat untuk bergabung bersama kami. Kemudian mulailah dibuka akses jalan saat itu. Masyarakatnya kemudian mulai membuka warung-warung kecil, kafe-kafe kecil, sehingga pada akhirnya kalau sekarang itu sebelum Covid ya khususnya ya, itu kalau untuk kunjungan dari wisatawan asing itu per bulan itu bisa 25 sampai 30 orang lebih gitu kan. Itu terutama yang datang itu dari Eropa, dari Ceko, dari Jerman. Sudah tingkat internasional. Tapi itu pra Covid ya. Mungkin menarik sekali memang. Jadi sebagai kota pemekaran baru memang tentunya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu Kak ya. Dan tadi juga Bang Roni sudah menjelaskan upaya yang dilakukan sebagai pelaku wisata gitu. Nah, ini menarik sebenarnya dari pihak dinasnya sendiri Pak. Bagaimana Bapak melakukan upaya-upaya sebagai kota pemekaran baru, apa sih yang dilakukan sejauh ini gitu Pak? Ya, ini khusus untuk para wisata tentunya. Apapun kita laksanakan program-program kegiatan di daerah pariwisata tentunya harus ada mempunyai regulasi, aturan. Nah, tentunya awal-awal ini kita harus mempersiapkan dulu seperti kanun,
Perda kalau secara nasional, kanun kalau kita di Aceh tentang pariwisata. Tentunya dengan regulasi itu kita bisa melaksanakan secara keseluruhan, baik itu anggaran, program dan lain-lain, termasuk sumber daya manusia. Itu mungkin yang harus awal-awal kita persiapkan. Demikian saya rasa. Mungkin saya tambahin Pak ya. Ya. Kalau saya termasuk yang mengapresiasi kerja Dinas Pariwisata Sibu Salam, karena Ya. saya sebagai orang lokal di sini yang memahami bagaimana terbatasnya pendanaan di dinas itu, pihak dinas ini justru banyak berbuat kalau yang saya lihat ya. Ya. Di dalam pariwisata itu ada yang namanya Riparda, Rancangan Induk Pariwisata Daerah. Ya. Semua program-program kemudian nanti merujuk pada dokumen Riparda itu. Betul, Nah, sekitar 4 atau 5 tahun terakhir itu Dinas Pariwisata sudah mulai menggagas Riparda itu, sudah mulai membuat pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga saya lihat kalau dalam setahun 2 tahun belakangan ini saya paham sekali itu dinas megap-megap kalau urusan pendanaan, tapi kemudian mencoba banyak program-program yang menarik itu, semacam membuat leaflet, kemudian mendatangkan selebgram untuk mengembangkan objek-objek yang sudah mulai dikelola oleh Pemko Sibu Salam. Ya, ya. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Sibu Salam tuh identiknya dengan negeri 1001 air terjun terkenalnya. Nah, tapi kalau kita sebutkan akan terlalu banyak ya Pak. Tapi ini sebagai bagian dari promosi wisata Kota Sibu Salam, boleh nih Pak mungkin dari Bang Roni ataupun Pak Musin sendiri menyebutkan tempat rekomendasi wisata dan jelasin di wisata itu ada apa aja, atau mungkin juga kuliner khas dari Sibu Salam apa supaya orang tertarik datang ke sini Pak. Mungkin mulai dari Bang Roni, setelah itu Pak Musin. Nah, kalau air terjun tadi saya sempat singgung jumlahnya ratusan ya. Tapi kemudian yang paling gampang diakses itu ada beberapa. Yang pertama mungkin itu air terjun Kedabuhan. Itu lokasinya di Tahura, Tahura Lekombi. Nah, kalau dari pusat kota sendiri itu menggunakan kendaraan paling sekitar 15-20 menit. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, kita sudah masuk ke area Tahura. Kemudian untuk objek air terjun sendiri, Pemda kita, Pemko kita sudah siapkan ada tangga beserta pegangan pengamannya. Itu perjalanannya sekitar turun tangga itu mungkin ada 20-30 menitan gitu kan. Nah, apa kelebihan dari air terjun apa tadi? Kedabuhan ya? Kedabuhan ya. Pertama itu jadi spot untuk start arung jeram. Biasanya kalau kita mau melakukan pengarungan, startnya di situ. Berarti finishnya di sini ya Pak? Finishnya di sini. Dari kita mulai dari sana, finish di sini. Finishnya di sini. Itu kalau Kelang. itu menempuh perjalanan sekitar 10 km, nyampainya di sini begitu. Kemudian itu air terjunnya lumayan bagus karena semua air yang mengalir ini itu datangnya dari air terjun itu. Artinya air terjunnya sangat besar, ketinggiannya pun mungkin hampir 100 meter. Kemudian di bawahnya itu ada semacam danau yang dibentuk karena arus dari air terjunnya. Nah, bukan hanya air terjun, di situ ada banyak sekali flora-flora yang apa ya, yang sangat menarik untuk kita lihat gitu. Semacam Amorphophallus titanium, ya bunga bangkai bangkai kalau orang bilang itu bunga raksasa kita biasa menyebutnya itu juga ada di situ. Nah, air terjun berikutnya yang paling gampang diakses itu ada namanya SKPC, daerah SKPC. Di situ ada sekitar 3 atau 4 air terjun yang kalau secara view itu cantik. Bukan hanya air terjun, ada canyon juga di situ. Canyon ya semacam dinding celah gitu yang dialiri sungai. Jadi kalau secara visual, Instagramable banget gitu. Bisa untuk foto-foto ya di situ. Ada banyak lagi yang lain di situ. Secara fasilitas sudah cukup memadai kalau di SKPC. Kemudian akses yang bisa ditempuh ke situ menggunakan kendaraan apa saja karena sudah diaspal juga Pak kan. Jarak tempuhnya dari pusat kota paling 10 menit. 10 menit saja. Ke objek yang agak lebih jauh sedikit, air terjun Silangit tahun kemarin atau 2 tahun yang lewat itu menjadi pemenang dalam ajang API, Anugerah Pariwisata Indonesia begitu. Karakteristik air terjunnya itu bertingkat-tingkat, ada banyak sekali tingkatan, kita belum sempat hitung itu. Kemudian mengembang dia, ada yang model berbentuk kipas dan lain sebagainya. Kendalanya di situ mungkin cuma hanya satu, aksesnya. Akses jalannya. Kita kalau mau ke objek wisata air terjunnya harus menggunakan perahu, dan perahu yang sekarang tersedia itu adalah perahu-perahu milik masyarakat yang dari kayu begitu. Itu sekitar 20 menitan kalau dari aspal. Itu di Kecamatan Sultan Daulat Pak ya. Dan
Ada banyak lagi. Kalau yang di tempat kita duduk ini ada air terjun mini juga, air terjun Sekelang namanya. Kemudian sekitar 3 km dari tempat kita dulu ada 2 air terjun lagi. Sangat Rainfall banyak dan air juga terjun banyak dari sini, Pak, ya. Itu yang bisa diakses. Iya. Nah, kalau dari Pak Muslim sendiri apa nih, Pak, rekomendasi wisata atau mungkin kuliner yang ada di sini, Pak? Rekomendasi wisata ya seperti yang disampaikan Pak Roni tadi, memang sudah detail kali, sudah banyak. Mengenai kuliner ya saya rasa kita maklumi ya, ada namanya khas di Labar, Manuk. Delabar. Manuk di Labar. Itu gimana tuh, Pak, makanannya? Itu ayam dibakar, Oh, ayam dibakar. udah tuh apa namanya, kelapa digongseng, lalu digiling, pakai bawang yang apa, digiling, diaduk-aduk menjadi delabar apa, pakai cabai, apa namanya itu, merica. Merica. Ah, Oh, itu yang bikin unik ayamnya. itu bikin unik, udah tuh di daerah lain tidak ada, termasuk di Aceh ini. Iya, jarang kita dengar Ada pun namanya. itu, tapi tidak sama rasanya. Itulah makanan khas. Dan banyak lagi, bukan itu saja. Mungkin saya nggak hafal kali. Karena terlalu banyak ya makanan khas Sibu Sangat Salam banyak itu. kan? Banyak. Sekali, betul. Ah, Kebetulan Sibu Salam ini kan multi etnik ya. mungkin Dari berbagai Berada di daerah suku ya. perbatasan Iya. di Aceh ini ya dengan Sumatera Utara. Jadi secara kuliner pun sangat beragam di sini. Sangat Tapi kalau banyak. yang ya. Manuk Delabar tadi nanti Ika, Dodi atau penonton ini Iya. bisa cobain, saya yakin kalau sudah sekali nyobain ketagihan. Ketagihan ya. Luar biasa. Udah menarik untuk kita coba nanti, guys. Boleh, ini boleh. ya. Oke. Nah, Pak, tadi kita sudah berbicara soal rekomendasi pariwisata yang ada di Kota Sebulu Salam nih. Tapi kalau boleh kita ulik sedikit, kita pernah dilanda oleh pandemi COVID-19 gitu, Pak ya. Nah, kami juga penasaran nih, kira-kira bagaimana sih dilema ataupun dinamika yang dihadapi dari sektor pariwisata yang ada di Kota Sebulu Salam, Pak, pada masa COVID tersebut? Ya, sama-sama kita maklumi, pahami waktu pandemik, ya saya rasa bukan sektor pariwisata saja, Betul. seluruh sektor. Jadi khusus untuk pariwisata di Kota Sebulu Salam ini, ya agak luar biasa menurunnya. Jadi inilah dengan sudah banyak kita, mulailah kita bangkit ini. Untuk bagaimana untuk meningkatkan supaya pariwisata kita, pengunjung kita banyak masuk di. Tanpa yang saya sebutkan awal tadi, ya mungkin tidak juga. Pertama sumber daya manusia, yang kedua anggaran, program-program yang harus kita ciptakan. Ini harapan saya kepada Bapak Ibu untuk mensuarakan ini ke provinsi, ke nasional. Apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, ini penggiat wisata langsung terjun ke lokasi wisata. Bagaimana dengan pada hari ini kita duduk di daerah pariwisata ini, fasilitas masih kurang, belum begitu dari pemerintah, baik daerah maupun pemerintah atasan. Itu harapan kami kepada ya termasuk Bapak Ibu sekarang ini, bagaimana menyuarakan ini supaya pariwisata kita di Sebulu Salam ini meningkat dan maju, dan ibu bapak pun ingat terus dengan Kota Sebulu Salam ini. Itu harapan kami. Sebulu Salam sangat berkesan sebenarnya ya, Pak. Luar biasa. Tapi kalau dari Bang Roni sendiri sebagai penggiat, pelaku, atau bahkan yang turun ke lapangan gitu ya, dalam sektor pariwisata gini, Bang, bagaimana upaya yang Abang lakukan dalam masa COVID kemarin, Bang? Oke. Ya. Kalau sekilas bercerita ya, COVID itu kan bukan hanya di daerah kita saja, Iya. bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya. Dunia ya. Nah, saya sebagai operator alun saat itu memang sangat merasakan dampak COVID itu. Ya. Karena kalau di saya sendiri dulu fokusnya kan wisatawan asing. Ya, ya. Lokal ada, tapi kemudian fokus pendapatannya itu lebih ke wisatawan asing. Nah, ketika saat itu banyak sekali lockdown di Eropa, ya, tidak bisa masuk ke Indonesia, bahkan tidak bisa pulang ke negaranya kalau yang sudah sedang berada di Indonesia.
Itu mulailah harum jeram saya itu kemudian kehilangan pelanggan gitu. Dan pada akhirnya apa? Karena COVID ini jangka waktunya cukup lama ya, 2 tahun lebih. Pada akhirnya pekerja-pekerja saya itu dengan sangat terpaksa kami berhentikan saat itu. Imbas jangka panjangnya apa kemudian? Ketika tidak ada pemasukan, peralatan-peralatan milik saya itu kemudian karena tidak pernah di maintenance pada rusak. Nah, untuk harum jeram ini kan peralatan-peralatannya kan lumayan mahal gitu ya. Gimana cara mengatasinya? Saya kemudian pada saat itu ketika COVID mulai berlalu, tidak lagi memfokuskan pada harum jeram, tapi ke wisata minat lain, wisata minat khusus yang lain semacam susur hutan, susur gua, kemudian susur canyon. Mulailah saya kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat di desa-desa yang punya objek itu, semacam kalau di kami ini ada nama desanya Batu Napal begitu. Saya kemudian mencoba membina, ada sebuah kelompok di sana, namanya kelompoknya Sepakat Bersama, untuk bagaimana merawat objek mereka. Di situ ada canyon, ada hutan yang bisa kita susuri dan sangat menarik begitu. Pada akhirnya apa? Dia sudah berjalan lebih dari 5 tahun, masyarakat sana sangat antusias. Kami sudah sering melakukan uji coba dengan mendatangkan wisatawan-wisatawan asing juga, terutama dari Ceko, terus negara Slovakia, dari Jerman. Dan kami minta feedback dari mereka. Feedbacknya salah satunya tanggapan mereka, gimana objek ini lakukah untuk kalau untuk warga Jerman dan negara-negara itu kan. Kemudian kami minta juga karena mereka dengan biaya yang sangat murah sekali untuk mempromosikan tempat ini, kami fasilitasi mereka dengan video, foto dan sebagainya yang mereka bawa kembali ke negara mereka. Alhamdulillah, walaupun masih dalam upaya gitu kan, masih dalam membangun kembali ini, tapi sudah mulai ada kunjungan, walaupun sangat minim ya kalau yang dari kunjungan dari warga negara asing itu mungkin beberapa cara yang coba kami lakukan. Oke, baik. Nah, tadi kita udah berbicara banyak hal tentang potensi wisata, terus juga hal-hal yang dihadapi khususnya dari dinas dan pegiat wisata. Nah, terakhir sebelum kita tutup nih Pak, apa kira-kira ajakan ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada para penonton supaya mau datang ke sini? Mungkin mulai dari Pak Musin dulu. Ya, harapan kami banyak-banyaklah datang ke daerah kami, menengok langsung daerah kami ini, bidang karena sangat indah Pak ya. Udah tuh khusus untuk pemerintah pusat, daerah, atasan kami, dapatlah menengok kami ini, membantu kami untuk membangun, baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber pendanaannya. Itu mungkin harapan kami. Begitu juga dengan swasta, kami welcome bekerja sama dengan swasta, siapa saja swastanya, untuk membangun pariwisata kita ini. Itu mungkin harapan saya dari dinas, dari pemerintah daerah Kota Subu Salam. Kalau dari pegiat wisata sendiri gimana Pak harapan? Dan mungkin bisa mengajak teman-teman juga ke sini. Nah, tadi Pak Kadis sudah harapan, mungkin saya lebih mengajaknya ya. Iya, biar orang tertarik ke sini. Kenapa? Tadi sebutannya travel lovers ya? Travel lovers, pecinta travel. Kenapa travel lovers harus datang ke Subu Salam? Nah, yang pertama di Subu Salam itu turis friendly. Masyarakatnya sangat welcome. Tidak peduli dari negara mana, tidak peduli Anda suku apa. Ketika Anda berkunjung ke Subu Salam, masyarakat Subu Salam itu sangat welcome. Kedua, di sini itu ada sangat banyak sekali pilihan objek-objek yang bisa dikunjungi, dan tentu saya sangat menarik begitu, yang tidak mungkin dimiliki oleh tempat-tempat lain begitu. Dan itu terutama yang ekowisata ya, yang wisata ekologi begitu. Kemudian berikutnya untuk fasilitas juga, kalau travel lovers datang kemari, fasilitas sudah sangat mencukupi kalau untuk beberapa objek yang dekat dengan pusat kota. Nah, kalau yang untuk objeknya lebih jauh sedikit dari pusat kota, mungkin nanti travel lovers akan merasain gimana sensasinya petualangan itu. Seru ya, di situ letak serunya. Bagaimana mungkin travel lovers belum pernah nyobain
berperahu melawan arus menggunakan perahu kayu gitu. Ya. Nah di Subu Salam travelers akan dapatkan sensasi seperti itu. Wah, seru banget ternyata yang wisata yang ada di Kota Sebulu Salam Iya. nih Bang Nah, Dodi. betul. Jadi buat travelover semuanya yang meminat nih ya ataupun ingin hadir ke Kota Sebulu Salam, tadi kita baru saja sharing-sharing santai bersama narasumber yang luar biasa. Jadi travelovers langsung bisa nih mendapatkan rekomendasi wisata yang ada di Kota Sebulu Salam, baik itu kuliner, arum jeram dan banyak yang lainnya nih. Nah, buat travelover semuanya, jangan lupa tetap pantengin terus podcast Bicara Pesona Barat Selatan karena nanti kita bakal ada hal-hal menarik lainnya Ika ya. Nah, dengan kerasa kita udah berbicara banyak hal tentang pariwisata yang ada di Kota Sebulu Salam dan pastinya kita akan mengeksplor berbagai potensi wisata yang ada di daerah Aceh lainnya yang pastinya tidak kalah eksotisnya daripada Kota Sebulu Salam ini dengan tagline kita apa Bang Dodi? Bicara Pesona Barat Selatan, Lestarikan budaya, majukan pariwisata.